Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 7 ya, yaitu materi tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa kita sebut dengan qada dan qadar. Oke, disimak baik-baik ya. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. A. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar itu terdapat di surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan di surah Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Selanjutnya kita akan masuk ke hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran bintang, matahari, bulan, dan rotasi bumi, dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam takdir. Ada dua macam takdir. Yang pertama, ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Sedangkan takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nah, ini adalah kedua contoh itu ya anak-anak, contoh takdir mubram dan contoh takdir mu'alaq dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih contohnya? Kalau contoh takdir mubram, itu ada maut, bencana alam, kemudian jodoh, dan warna kulit. Dan itu adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Kalau contoh takdir mu'alaq, itu bisa kita rubah. Dari yang kita miskin, berusaha menjadi kaya, kemudian ketika kita sakit, berusaha untuk menjadi sehat. Ketika kita tidak pintar, berusaha untuk menjadi pintar. Kemudian ketika kita belum punya pekerjaan dan kita berusaha untuk mencari pekerjaan. Itulah yang dinamakan dengan takdir yang bisa dirubah. Selanjutnya adalah 6 fungsi iman kepada qada dan qadar. Pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan terakhir dari materi kita, yaitu tentang perilaku beriman kepada kode dan qadar. Perilaku beriman kepada kode dan qadar itu ada beberapa macam. Yang pertama, untuk melatih diri agar pandai bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, untuk mendidik diri kita agar ikhlas menerima kenyataan hidup. Kemudian, memberikan hati kita tenang dalam menghadapi kehidupan. Kemudian yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Dan juga melatih diri untuk sabar dan tabah. Lalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Dan yang terakhir, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Itulah penjelasan yang dapat Bu Rama sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.